Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya berada di Benteng Pendem Ambarawa atau bisa juga disebut dengan Benteng Fort William I. Untuk saat ini Benteng Pendem Ambarawa ini sedang berada di fase renovasi atau biasa disebut juga revitalisasi. Jadi jika kalian ingin berkunjung ke Benteng Pendem Ambarawa, ditunda dulu ya. Nah, jadi sebelum masuk ke Benteng Pendem itu ada makam, yaitu makam Simbah Mahfud Salam. Sedikit tentang Kiai Mahfud Salam. Kiai Mahfud Salam adalah seorang ulama pejuang Islam yang gigih, seorang ahli hukum Islam yang disegani, dan seorang guru besar agama. Kiai Mahfud Salam memiliki jiwa patriotisme yang tinggi dalam membela rakyat jelata di wilayah Pati. Beliau adalah putra dari Kiai Abdul Salam yang memiliki keturunan Syekh Mutamakin. Kiai Haji Mahfud Salam juga saudara dari Kiai Abdul Salam Kacen, Pati. Kiai Haji Mahfud Salam juga aktif dalam memerangi para penjajah Belanda pada masa itu. Perlawanan terhadap kolonial, konsep politik kebangsaan, dan ide-ide diplomatis politik Kiai Mahfud Salam banyak diturunkan kepada putranya Kiai Sahal. Nah, itu tadi sedikit tentang Kiai Mahfud Salam. Selanjutnya kita akan membahas sejarah tentang Benteng Pendem Ambarawa. Benteng Pendem Ambarawa atau Benteng Pendem Fort William I merupakan salah satu peninggalan dari zaman kolonial yang paling terkenal di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Berlokasi di dekat Museum Kereta Api Ambarawa, benteng ini dibangun pada tahun 1834 dan selesai pada tahun 1845. Kini, bangunan Benteng Pendem Ambarawa masih berdiri dan digunakan sebagai Lapas 2A Ambarawa, rumah dinas sipir dan tentara, sekaligus tempat wisata sejarah. Benteng Pendem Ambarawa menjadi saksi bisu betapa Ambarawa dulunya dijadikan sebagai basis militer, pertahanan, logistik, atau sekedar kota penghubung bagi kepentingan Belanda. Secara geografis, letaknya memang sangat strategis, yaitu berada di jalur pertemuan tiga kota, yaitu Semarang, Magelang, dan Salatiga. Karena letaknya yang strategis itu, selama Perang Diponegoro pada tahun 1827 hingga 1830, Kolonel Hun yang menjabat sebagai Komandan Divisi 2 memerintahkan untuk membangun barak militer dan penyimpanan logistik untuk berperang, yaitu berlokasi di daerah Bawen. Setelah perang berakhir, tepatnya pada tahun 1834, dibangunlah sebuah benteng di Ambarawa yang kemudian diberi nama Fort William I atau lebih dikenal dengan nama Benteng Pendem Ambarawa. Nama Fort William I diambil dari nama Raja Belanda Willem Frederik Prince van Orange-Nassau pada tahun 1815 hingga 1840. Sedangkan sebutan Benteng Pendem berhubungan dengan bangunan tertutup tanah, karena dalam bahasa Jawa istilah pendem berarti di bawah tanah atau terkubur. Untuk mendirikan Benteng Pendem Ambarawa, Belanda melakukan persiapan besar-besaran dan terencana. Barak prajurit, bengkel kerja, hingga perkampungan pekerja dengan kapasitas 4.500 orang didirikan di dekat lokasi pembangunan. Proyek pembangunan benteng melibatkan insinyur Zeni, penjaga, dan 3.000 kuli pribumi serta beberapa tahanan yang dihukum kerja paksa. Bahkan, banyak pekerjanya yang diperlukan tidak manusiawi hingga berakhir tewas mengenaskan. Meski telah ditempati para tentara sejak tahun 1844, pembangunan benteng ini baru benar-benar selesai pada tahun 1845. Untuk fungsi Benteng Pendem sendiri, pada umumnya sebuah benteng dibangun dengan tujuan untuk pertahanan dari serangan musuh. Akan tetapi, tidak dengan Benteng Pendem Ambarawa yang konon mampu menampung sebanyak 12.000 tentara. Hal itu dibuktikan dengan arsitekturnya, bangunannya yang banyak jendela, mengindikasikan bahwa fungsi utamanya bukan untuk pertahanan, tetapi sebagai barak militer, penjara, dan gudang logistik perang, mulai dari meriam, senapan, kendaraan berat, juga kebutuhan makanan. Selain itu, Benteng Pendem Ambarawa tidak dilengkapi bangunan yang berfungsi sebagai tameng dan tempat meriam. Pada masa penjajahan Jepang, benteng ini digunakan sebagai kamp tawanan orang-orang Belanda dan penduduk yang dicurigai membangkang kepada pemerintah Jepang.
Sepanjang sejarahnya, banyak perlakuan mengerikan yang diterima para tawanan hingga meninggal di penjara ini. Oleh karena itu, banyak cerita horor yang meliputi Benteng Pendem Ambarawa yang menyebar di masyarakat hingga sekarang. Salah satu tokoh yang pernah ditahan di benteng ini adalah pejuang sekaligus ulama, yaitu Kiai Mahfud Salam. Ia mendiami salah satu blok di Benteng Pendem Ambarawa hingga akhirnya meninggal dunia dan dikebumikan di luar kompleks benteng. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, benteng ini digunakan sebagai pangkalan militer oleh Tentara Keamanan Rakyat atau TKR antara pada tahun 1950 hingga 1985. Sebagian benteng pernah diubah menjadi penjara dewasa dan remaja. Kemudian sejak 2003 hingga saat ini, Benteng Pendem Ambarawa dimanfaatkan sebagai lembaga pemasyarakatan kelas 2A Ambarawa dan asrama. Sumber dari kompas.com. Nah, jadi Benteng Willem I Ambarawa merupakan bangunan sejarah dengan nilai-nilai penting yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Benteng Willem Ambarawa merupakan bukti sejarah tentang pengorbanan dan perjuangan gigih masyarakat Ambarawa bersama Tentara Republik dan Laskar Pejuang lainnya dalam mempertahankan kedaulatan yang penting untuk membentuk karakter dan peneguhan jati diri generasi muda dan masyarakat pada umumnya. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa dulu saat Perang Ambarawa, pertahanan musuh terkuat itu berada di sini, yaitu di Benteng Willem Ambarawa ini. Ya, itu tadi adalah sejarah tentang Benteng Fort Willem I Ambarawa ini. Selanjutnya kita akan menyusuri apa aja sih yang ada di Benteng Pendem ini. Nah, ini bagian masjid yang ada di Benteng Pendem. Seperti ini. Nah, ini bagian yang tidak ditempati karena kondisi yang tidak memungkinkan. Dan itu sebenarnya 2 lantai ya, karena yaitu sudah berusia, sudah rusak, jadi tidak bisa. Tapi bagian sebelah kanan itu masih ada yang digunakan untuk tempat tinggal. Video ini saya ambil pada awal tahun 2024. Masih seperti ini. Untuk saat ini masih direnovasi dan tidak tahu ya untuk bangunan setelah direnovasi bagaimana. Nanti kita berkunjung lagi ke sini setelah renovasi. Harapan saya semoga bangunan tetap seperti ini, tetap alami dan tidak banyak dirubah setelah renovasi. Nah, bangunan di sini tuh jadi masih asli semuanya, masih benar-benar asli dari zaman Belanda. Cuman mungkin ada beberapa yang diganti. Nah, ini kalau dari Benteng ini bisa tembus lapas Ambarawa. Nah, ini jadi lapas Ambarawa ini. Nah, jadi ya seperti inilah. Sedikit Nah, jadi bagian Benteng Pendem itu tidak hanya di sini saja. Ini hanya sebagian dari Benteng Pendem. Masih ada bagian ini
dan saya belum sempat untuk menelusuri sampai situ, dan masih banyak bagian lainnya. Mungkin itu sedikit dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jika suka dengan video saya, silahkan share, subscribe, like, dan komen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.